Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Imam Dinus Salam dengan NIM 2107354. Dan saya sendiri, M. Fatih Meto Nasution dengan NIM 2107359. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas carbon fiber sebagai pembuatan bodi kendaraan pada mata kuliah fiber dan bodi kendaraan. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Fatih. Kepada Fatih dipersilakan. A. Pengertian karbon fiber. Karbon fiber adalah sebuah material komposit atau plastik diperkuat fiber yang kuat, ringan, tetapi mahal. Seperti plastik diperkuat gelas yang seringkali disebut fiberglass. Material komposit umumnya ditunjuk oleh nama serat penguatnya atau karbon fiber. Plastik sering sekali adalah epoksi, tapi jenis lainnya seperti polister atau vinylester juga digunakan. Karbon fiber adalah bahan serat yang terbuat dari serat-serat karbon yang sangat kuat dan ringan. Serat-serat karbon tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan komposit yang kuat dan tahan terhadap korosi. Karbon fiber memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Namun penerbangan, industri, peralatan olahraga, dan industri yang membutuhkan bahan-bahan yang ringan namun kuat. B. Jenis-jenis karbon fiber. Karbon fiber sendiri menggunakan unsur karbon dari arang yang diolah menjadi sebuah lembaran seperti kain. Diperlukan proses lebih lanjut dengan material pengeras resin sehingga menjadi panel karbon fiber yang dinilai keras tapi ringan. Christopher Nicholas, pemilik workshop Prestige Carbon atau Kedaya Utara, memaparkan jenis motif karbon fiber 1K, 2K, atau 5K, menunjukkan ukuran seret anyaman dari lembaran seret karbon. Lembaran mentah karbon fiber disusun dalam anyaman helai serat karbon. A. Jenis 1K. Kalau karbon fiber 1K berarti ada 1000 filamen yang membentuk satu helai atau tow. B. Jenis 2K. Kalau 2K berarti dalam tow dibentuk dari 2000 filamen serat karbon. C. Jenis 5K. Kalau 5K berarti dalam tow dibentuk dari 5000 filamen serat karbon. Terdapat beberapa jenis karbon fiber yang dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifat dan fisik dan karakteristiknya. Berikut adalah beberapa jenis karbon fiber yang umum. 1. Karbon fiber konvensional atau standar modulus. 2. High modulus karbon fiber. 3. Intermediate modulus karbon fiber. 4. Ultra high modulus karbon fiber. 5. Karbon fiber panas tinggi atau high temperature karbon fiber. C. Kelebihan dan kekurangan pemakaian karbon fiber sebagai bodi kendaraan. Kelebihan karbon fiber sebagai bahan pembuatan bodi kendaraan, kekuatan yang tinggi. 1. Karbon fiber memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi dibandingkan dengan bahan lain seperti baja atau aluminium. 2. Berat yang ringan. Salah satu keunggulan utama karbon fiber adalah bobotnya yang ringan. Karbon fiber memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan logam seperti baja atau aluminium. 3. Kekakuan yang tinggi. Karbon fiber juga memiliki kekakuan yang tinggi, yang berarti bahan ini memiliki kemampuan untuk menahan deformasi dan memberikan stabilitas struktural yang baik. 4. Ketahanan terhadap korosi. Karbon fiber tidak terpengaruh oleh korosi seperti logam. Ini membuatnya lebih tahan terhadap kerusakan akibat kelembaban atau paparan zat kimia, sehingga dapat meningkatkan umur pakai bodi kendaraan. 5. Desain yang fleksibel. Karakteristik zat karbon yang fleksibel memungkinkan desain bodi kendaraan yang kompleks dan aerodinamis. Kekurangan karbon fiber sebagai bahan pembuatan bodi kendaraan. 1. Biaya yang tinggi. Salah satu kekurangan utama karbon fiber adalah biaya yang tinggi. Proses produksi dan bahan baku yang digunakan untuk membuat karbon fiber dapat membuatnya menjadi bahan yang mahal. 2. Rentan terhadap kerusakan, tumpul. Meskipun karbon fiber memiliki kekuatan yang tarik yang tinggi, ia cenderung lebih rentan terhadap kerusakan tumpul daripada logam. 3. Reparasi yang sulit. Jika bodi kendaraan yang terbuat dari karbon fiber mengalami kerusakan, perbaikannya dapat lebih sulit dan mahal dibandingkan dengan bahan konvensional. 4. Daur ulang yang terbatas. Karbon fiber sulit untuk didaur ulang secara efisien. Proses daur ulang karbon fiber membutuhkan teknologi yang canggih dan biaya yang tinggi. Hal ini dapat menjadi masalah dalam hal keberlanjutan dan lingkungan. Baik, sekian yang materi yang saya dapat bacakan, maka saya kembalikan kepada Imam. Kepada Imam, silahkan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Fatih yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu
D. Langkah-langkah umum dalam pembuatan bodi kendaraan menggunakan karbon fiber. 1. Desain awal. Tahap pertama adalah merancang bodi kendaraan menggunakan perangkat lunak desain 3D. Desain ini melibatkan pemodelan bentuk, dimensi, dan struktur bodi kendaraan yang diinginkan. 2. Pembuatan pola. Setelah desain awal selesai, langkah selanjutnya adalah membuat pola bodi kendaraan. Pola ini biasanya terbuat dari bahan seperti busa atau kayu dan digunakan sebagai bentuk awal untuk pembuatan cetakan. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Pola digunakan untuk membuat cetakan yang akurat. Cetakan ini biasanya terbuat dari bahan seperti fiberglass atau komposit resin. 4. Persiapan serat. Persiapan serat karbon. Serat karbon dipotong sesuai dengan pola bodi kendaraan. Serat karbon yang dipotong ini kemudian disusun dalam lapisan yang tepat sesuai dengan kebutuhan struktural. Yang kelima, laminasi. Proses laminasi melibatkan penggunaan resin khusus yang dicampur dengan pengeras atau kuatalis untuk melapisi dan mengikat serat-serat karbon. Yang keenam, kompaksi. Setelah laminasi selesai, bodi kendaraan yang terdiri serat karbon dan resin perlu dikompaksi agar serat-serat karbon tetap dalam posisi yang benar. Yang ketujuh, curing. Setelah dikompaksi, bodi kendaraan perlu menjalani proses pengerasan atau curing. Itu melibatkan pemberian panas pada bodi kendaraan untuk mengaktifkan reaksi kimia resin dan mengeraskan menjadi struktur yang kuat. Yang ke-8, finishing. Setelah curing, kendaraan dihilangkan dari cetakan dan dibersihkan dari sisa cetakan atau bahan tambah mendapatkan pada kendaraan tangan yang sesuai. Proses penyelesaian akhir juga melibatkan pemasangan aksesoris seperti lampu kaca dan trim. Perbandingan karbon fiber, fiberglass, plat besi dalam pembuatan bodi kendaraan. Yang pertama adalah segi kekuatan. Karbon fiber kekuatan tarik yang segi dan merupakan salah satu namun tidak sekuat karbon fiber. Fiberglass sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang cukup namun tidak sekuat yang diperlukan dalam bodi kendaraan yang lebih berhoma tinggi. Plat besi. Plat besi memiliki kekuatan yang relatif tinggi namun tidak sekuat karbon fiber atau fiberglass. Plat besi lebih cocok untuk aplikasi bodi kendaraan yang sangat tinggi. Berat yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan bahan bakar dan performa kendaraan. Selanjutnya fiberglass. Fiberglass memiliki kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan carbon fiber, sehingga bodi kendaraan fiberglass biasanya lebih berat. Namun fiberglass masih lebih ringan. Bodi kendaraan plat besi lebih berat dibandingkan dengan carbon fiber atau fiberglass. Ini dapat mempengaruhi efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Yang ketiga, dalam segi kekakuan. Carbon fiber. Carbon fiber memiliki kekakuan yang tinggi, yang berarti memiliki kemampuan untuk menahan deformasi dan memberikan stabilitas struktural yang baik. Kekakuan yang tinggi dapat meningkatkan kestabilan dan manuverabilitas kendaraan. Fiberglass juga memiliki kekakuan yang baik, namun umumnya lebih rendah dibandingkan dengan carbon fiber. Kekakuan yang lebih rendah dapat mempengaruhi stabilitas dan respon kendaraan. Selanjutnya, plat besi. Plat besi memiliki kekakuan yang cukup tinggi, namun biasanya tidak sekuat yang dapat dicapai dengan carbon fiber atau fiberglass. Selanjutnya, dalam segi biaya. Carbon fiber adalah bahan yang mahal dibandingkan dengan fiberglass atau plat besi. Proses produksi carbon fiber yang rumit dan bahan baku yang mahal mempengaruhi biaya keseluruhan pembuatan bodi kendaraan. Fiberglass lebih terjangkau daripada carbon fiber, membuatnya menjadi pilihan yang lebih ekonomis untuk pembuatan bodi kendaraan. Plat besi adalah bahan yang paling terjangkau dibandingkan dengan carbon fiber dan fiberglass. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih ekonomis, terutama untuk kendaraan konvensional. Yang kelima, proses manufaktur.
Carbon fiber. Proses pembuatan bodi kendaraan menggunakan carbon fiber melibatkan tahap yang lebih kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Ini termasuk pembuatan cetakan, laminasi serat karbon, dan karing sisap resin. Proses ini memerlukan peralatan khusus dan teknologi canggih. Fiberglass. Proses pembuatan bodi kendaraan fiberglass lebih sederhana dibandingkan dengan carbon fiber. Ini melibatkan penggunaan cetakan, laminasi serat fiberglass dan dengan resin dan karing resin. Plat besi. Proses pembuatan bodi kendaraan plat besi melibatkan pemotongan, pembentukan, dan penyambungan plat besi dengan menggunakan teknik fabrikasi logam tradisional. Baik, demikian materi kami tentang carbon fiber. Jika ada salah dan jangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.